Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengertian asuransi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno dengan gelar SH.SE.MM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryono, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 6. Hidup penuh dengan risiko yang terduga maupun tidak terduga. Oleh karena itulah kita perlu memahami tentang asuransi. Beberapa kejadian alam yang terjadi pada tahun-tahun belakang ini dan memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun harta, seperti mengingatkan kita akan perlunya asuransi. Bagi setiap anggota masyarakat, termasuk dunia usaha, risiko untuk mengalami ketidakberuntungan atau misfortune seperti ini selalu ada. Dalam rangka mengatasi kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita kenal dengan asuransi. Untuk fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko atau risk transfer mechanism, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak atau tertanggung kepada pihak lain atau penanggung. Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan misfortune, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial atau financial security, serta ketenangan peace of mind bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya. Pada dasarnya, polis asuransi adalah suatu kontrak, yakni suatu perjanjian yang sah antara penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi, dengan tertanggung, di mana pihak penanggung bersedia menanggung jumlah kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang dengan imbalan pembayaran atau premi tertentu dari tertanggung. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengingatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungan jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Agar suatu kerugian potensial yang mungkin terjadi dapat diasuransikan, maka harus memiliki karakteristik, yaitu satu, terjadinya kerugian mengandung ketidakpastian. Yang kedua, kerugian harus dibatasi. Yang ketiga, kerugian harus signifikan. Yang keempat, rasio kerugian dapat terprediksi. Dan yang kelima, kerugian tidak bersifat katastrofis atau bencana bagi penanggung. Lalu timbul pertanyaan, kematian adalah suatu yang pasti, mengapa bisa diasuransikan? Meski merupakan suatu yang mengandung kepastian, namun kapan tepatnya saat kematian
seseorang berada di luar kendali orang tersebut. Sehingga saat terjadinya peristiwa kematian yang betul-betul mengandung ketidakpastian, inilah yang menyebabkan insurable. Ada dua bentuk perjanjian dalam menetapkan jumlah pembayaran pada saat jatuh tempo asuransi, yaitu kontrak nilai, value kontrak, dan kontrak indemnitas. Kontrak ini adalah perjanjian di mana jumlah pembayaran telah ditetapkan di muka, misal nilai uang pertanggungan atau UP pada asuransi jiwa. Kontrak indemnitas adalah perjanjian yang jumlah santunannya didasarkan atas jumlah kerugian finansial yang sesungguhnya, misal biaya perawatan rumah sakit. Dalam hal perusahaan, asuransi berusaha menekan kemungkinan kerugian yang fatal atau besar, maka dapat mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi lain. Hal ini disebut reasuransi, atau perusahaan yang menerima reasuransi dinamakan reasuradur. Selain kelima karakteristik di atas, sebelum dapat diasuransikan, maka perusahaan asuransi harus mempertimbangkan insurance interest dan anti seleksi. Insurance interest berkaitan dengan hubungan antara tertanggung dengan penerima santunan atau manfaat dalam hal terjadi kerugian potensial. Contoh, perusahaan asuransi tidak akan menjual polis asuransi kebakaran kepada pihak selain pemilik gedung yang diasuransikan. Insurance interest dalam contoh ini adalah kepemilikan terhadap suatu yang diasuransikan. Begitu pula hubungan keluarga, keterkaitan finansial yang beralasan juga merupakan bentuk insurance interest. Yang dimaksud anti seleksi atau kontrak seleksi mengacu pada adanya kecenderungan lebih besar untuk ikut asuransi karena memiliki tingkat risiko di atas rata-rata. Contoh, orang yang memiliki catatan kesehatan buruk atau risiko pekerjaan berbahaya cenderung mau membeli asuransi. Untuk mengurangi akibat anti seleksi, perusahaan asuransi harus dapat mengidentifikasi dan mengklarifikasi potensi risiko atau kerugian. Proses identifikasi dan klarifikasi tingkat risiko itu disebut underwriting atau seleksi risiko. Namun bukan berarti anti seleksi menyebabkan pengajuan asuransi ditolak, karena bagi tertanggung dengan risiko kerugian di atas rata-rata dapat dikenakan premi substandar atau premi khusus disebabkan risikonya substandar atau risiko khusus, kecuali jika kemungkinan kerugiannya jauh lebih tinggi, mungkin permohonan asuransi ditolak. Sekian video mengenai asuransi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.